lagi kita merayakan Hari Natal. Kami mengucapkan Selamat Hari Natal bagi kita semua. Hari ini kita memasuki Minggu Advent yang keempat. Tema kita pagi ini adalah One Way. Dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sebentar lagi ibadah kita akan dimulai. Mari kita persiapkan hati kita dan mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. God bless you. Shalom semuanya. Shalom. Senang sekali karena pada hari ini kita akan beribadah bersama di kebaktian online M2 Sunday Service. Sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita satu dulu sejenak. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin.
mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas segala berkat dan kasih karunia yang telah kau berikan kepada kami. Sehingga pada hari ini kami masih dapat beribadah bersama secara online. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat kami tanam dalam diri masing-masing kami, serta menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan, kini sampai selamanya. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli dalam bahasa Inggris. The Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and buried. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God, the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Dan selanjutnya kita akan menonton Christmas Video Project dari 12 Mia 7. It's a chilly Christmas Eve when Santa Claus is sitting by his window looking outside. The whole town is covered with snow, and little snowflakes are glistening on his windowsill. However, there is a sad, sad frown on his face, because this year he will not see the people of the town playing outside in the snow. All because of a worldwide virus known as COVID-19. Looks like Santa isn't the only one who's feeling down. On the other side, a little girl is putting the same sad face. She can't visit anyone, and Santa Claus can't come to their houses. Everyone is wishing each other a happy Christmas Eve, but with quarantine, everyone just feels too far. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops listen and children listen to hear sleigh bells in the snow. Your
Santa Claus feels his eyes grow heavy and falls asleep. His elves feel sorry for him. Suddenly, a brilliant idea pops into their heads. It's time to get into action. Good thing Santa has genius elves. They design a link to spread the news that Santa Claus is still coming to their houses. Everyone feels excited about the news. Santa Claus is coming! Christmas is finally here. All the people of the town can't wait for Santa to come to their houses. Meanwhile, the elves are busy setting up something. Wonder what they're up to. The time has come. The people click on the link and a Zoom meeting with Santa Claus sleeping? Are we supposed to wake him up? Hey, I thought Santa's supposed to come to our house, not the other way around. Have a little mercy on Santa, man. You don't even wear a mask when you go out. Poor Santa. Let's put up a show for him instead, shall we? Oh, you better watch out, you better not cry, you better not cry, I'll tell you why. Santa Claus is coming to town, he's making a list and checking it twice, gonna find out who's on your nights. Santa Claus is coming to town. Santa Claus never felt happier than this. The people realize that it's not always Santa Claus who has to come and give the joy of Christmas. It can be through anybody, through any kind of way. And you can be the one to start. Merry Christmas! May the distance never break apart our Christmas spirit. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku mati. Hanya kau Tuhan di hidupku, hanya kaulah sumber pengharapanku. Mari nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh karena salibmu. Kau beri hidup juga.
Shalom teman-teman sekalian, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah M2SS. Dan kita percaya Tuhan memimpin kita sertai kita semuanya. Pada pagi hari ini kita merenungkan sebuah topik dengan tema One Way yang diambil di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Saya akan membacakan buat teman-teman sekalian. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Teman-teman sekalian, apakah engkau pernah mengalami satu kondisi yaitu tersesat sewaktu Anda mau menuju ke sebuah tempat? Ada sebuah kejadian yang terjadi pada 3 tahun yang lalu, yaitu ada sebuah rombongan anak-anak SMA yang setelah mereka selesai sekolah, mereka merencanakan untuk study tour, atau dengan katanya bukan study tour lagi sebenarnya. Mereka wisata ke satu tempat, yaitu teman-teman ini, yaitu rombongan SMA dari Jepang. Singkat cerita, mereka mengadakan wisata ke sebuah tempat di daerah Cape Town, Afrika Selatan. Dan pada saat itu, ada seorang mahasiswi yang bernama Sasuke Oizani. Dia itu melenceng dan dia berjalan sendiri di satu tempat yang waktu itu mereka sedang mengadakan cross country, yaitu mereka mengadakan satu perjalanan menuju hutan belantara di daerah Afrika tersebut. Tetapi pada saat itu tiba-tiba Sasuke ini mengalami satu kondisi, yaitu dia tersesat sendirian. Dia berjalan sendirian dan akhirnya dia mencoba untuk menghubungi kembali rombongan teman-temannya dengan telepon. Tetapi apa yang terjadi? Kenapa? Pada saat itu di daerah hutan, sinyal telepon itu kurang. Dan dia hanya bisa mengirimkan voice message itu kepada teman-temannya. Tapi celaka sekali, teman-temannya itu tidak menerima daripada message daripada dia. Dan setelah kejadian 10 menit itu, barulah mereka mendapatkan. Dan mereka menemukan bahwa Sasuke sudah meninggal dan mereka menemukan mayatnya itu di sebuah sungai pengaliran di daerah Afrika Selatan tersebut. Teman-teman sekalian, kita bayangkan betapa bahayanya dalam kehidupan kita jikalau kita mengalami kesesatan dalam hidup kita. Hari ini satu bagian firman Tuhan yang mau berbicara kepada kita bahwa mungkin di dalam kehidupan kita tersesat, mungkin kita tidak tahu jalan, dan kita bisa mencari kembali, dan mungkin kadang kita mujur, dan kita bisa selamat. Tapi tidak semuanya itu bisa terjadi dengan begitu lancar. Hari ini satu bagian firman Tuhan, yaitu murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus, bahwa setelah itu manusia meninggal dunia ini, manusia akan mengalami kondisi apa? Kita tahu sesuai dengan firman Tuhan, setelah manusia meninggal dunia ini, hanya ada 2 tempat yang menjadi pilihan kita, yaitu di surga ataupun di neraka. Inilah 2 tempat itu yang tidak ada tempat lain. Tetapi kita mengetahui bahwa jikalau kita tidak di satu tempat ini, maka kita akan berada di tempat itu. Orang yaitu murid-murid Tuhan Yesus itu, mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, kedepannya jikalau kita memilih, kita mau setelah kita meninggal dunia ini, kita menuju ke surga, ke tempat Bapa, bagaimana caranya? Ini satu pertanyaan yang penting buat kita sekalian, dan khusus pada hari ini kita memperingati masa-masa kelahiran Tuhan Yesus, yaitu Natal. Yesus yang datang ke dunia ini, apa yang tujuan Yesus datang ke dunia? Apa yang dibawa oleh Tuhan Yesus itu? Ini yang dijawab oleh firman Tuhan yang hari ini kita sama-sama pelajari. Yaitu Yesus berkata, Yesuslah, akulah jalan itu. Akulah jalan yang membawa engkau kepada apa? Kepada Bapa di surga. Akulah jalan yang membawa engkau kepada kekekalan hidup, dan bukan membawa engkau kepada neraka. Kita tahu di dunia ini, kalau bicara tentang jalan, ada sebuah peribahasa yang mengatakan, yaitu banyak jalan menuju ke Roma. Saya yakin kita waktu di sekolah, guru sering mengatakan, ada banyak jalan menuju ke Roma. Ini adalah sebuah peribahasa yang digunakan orang-orang pada masa abad pertengahan. Karena pada masa itu, Roma adalah satu tempat pusat peradaban dunia. Roma adalah pada saat ibu kota negara adidaya pada saat itu. Orang bangga berbicara tentang Roma. Dan Roma direkusan dengan apa? Satu tempat yaitu penuh dengan
intelijensi kehidupan manusia, penuh dengan kehidupan manusia yang sepertinya semuanya ada. Pengetahuan teknologi pada saat itu yang paling berkembang itu di daerah Roma. Kemajuan medis, filsafat, pendidikan, dan lain sebagainya. Semua itu dapat didapatkan di daerah Roma. Oleh itu, kita mengetahui ada manusia di dunia bisa mengatakan ada banyak jalan ke Roma. Ada banyak jalan menuju ke suksesan, keberhasilan, kebahagiaan di dunia ini. Tapi numpang tanya, itu hanya di dunia. Dan sampai sekarang kita juga menemukan banyak sekali orang mengatakan, dan juga mungkin saja bukan aja orang biasa, ada orang yang sudah menjadi orang pintar, pemuka agama, para filsuf, ataupun orang berpengaruh yang mengatakan, sayalah jalan keluar daripada kesulitan hidupmu, sayalah jalan keluar untuk penyakitmu, saya dokter yang pintar, saya seorang motivator yang bisa mengubah hidupmu menjadi seseorang yang punya masa depan yang cerah. Itu konsep dunia. Tapi kita mengetahui, di dalam firman Tuhan mengatakan, kadang juga banyak sekali pemimpin agama, dan juga mungkin di dalam para pendeta ataupun hamba Tuhan, mengatakan, sayalah jalan keluar daripada kesulitan hidupmu. Saudara-saudara sekalian, itu salah. Itu hanya jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju kesenangan dunia. Tapi hanya satu-satunya jalan menuju kekekalan. Itu hanya melalui Yesus Kristus. Di dalam firman Tuhan 2 Petrus pasal 2 ayat 1-2 mengatakan, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian mereka mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Teman-teman sekalian, berbahaya sekali ini. Di dunia ini banyak sekali orang mengadukan banyak cara. Mungkin orang mengatakan, oh, asalkan kamu percaya akan agama ini, kamu percaya akan pengajaran ini, ajarkan kamu berbuat kebajikan, ajarkan kamu rajin untuk sembahyang, rajin untuk beribadah, itu sudah selesai. Ajarkan kamu tidak boleh buat jahat, itu sudah benar. Teman-teman sekalian, itu hanya konsep pemikiran manusia. Tapi hari ini firman Tuhan Yesus berkata dengan satu penekanan, bahwa Yesuslah satu-satunya, tidak ada jalan lain. Tidak ada pilihan lain, jalan menuju ke surga, jalan menuju kekekalan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, Anda adalah orang yang berbahagia. Anda adalah orang yang paling mujur di dunia ini. Karena Anda seperti murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Dia sudah mendengarkannya. Solusi daripada kebutuhan, jawaban yang diinginkan oleh manusia sepanjang abad. Yaitu menjadi satu pertanyaan, kemanakah manusia setelah hidupnya berakhir? Yaitu apa? Ada surga yang menanti. Dan surga ini hanya dijawab dengan apa? Yesus yang menjadi jalan itu satunya yang membawa kita sekalian. Untuk menutup dari bagian renungan hari ini, saya akan memberikan satu respon yang menurut saya ini satu tulisan kata-kata indah. Kata-kata yang saya bikin harus kita tanggapi. Yang berbunyi demikian. Memang ini dalam bahasa Inggris, tapi saya coba terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Engkau menyebutku jalan, tetapi engkau tidak mengikutiku. Engkau menyebutku terang, tetapi engkau tidak melihatku. Engkau menyebutku guru, tetapi engkau tidak mendengarkanku. Engkau menyebutku Tuhan, tetapi engkau tidak melayaniku. Engkau menyebutku kebenaran, tetapi engkau tidak percaya kepadaku. Janganlah terkejut jika suatu hari aku tidak mengenal kamu. Teman-teman sekalian, hari ini yang engkau sudah mengetahui, Yesus satu-satunya jalan. Maka engkau ikut Tuhan Yesus. Percaya Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya dengar daripada orang lain, tetapi apa? Engkau menikmati Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan percaya suatu hari, engkau akan mendapatkan kekekalan dalam hidupmu. Dan buat teman-teman sekalian, bagi engkau yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, maukah melalui kesempatan Natal ini, engkau beritakan kepada lebih banyak orang lain. Mungkin orang di sekitarmu, mungkin orang yang engkau kasihi,
mungkin orang yang terdekat daripadamu, dan mungkin orang yang tidak kamu kenal, tapi kamu rindu supaya dia tidak binasa, dia mendapatkan jalan kekekalan ini. Dan itu menjadi satu berkat sukacita Natal yang terindah dalam hidup itu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang menyediakan jalan keselamatan bagi kami. Hanya di dalam Yesuslah satu-satunya jalan ini. Kami bersyukur Tuhan, pada saat ini kami punya kesempatan untuk mendengar kebenaran daripada firman Tuhan. Dan kami tidak mau hanya sekedar mendengar saja, tapi kami mau benar-benar Tuhan untuk berjalan bersama dengan Engkau menuju kekekalan hidup. Kami minta Tuhan Yesus pimpin sertai, berikan kami kekuatan, berikan kami iman, berikan kami hati yang benar-benar sungguh dalam kondisi apapun, dalam kesulitan apapun, kami tak setia berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kami pegang janji-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah kepadamu. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati kita sekalian. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Hari ini kita memasuki Minggu Advent yang keempat. Dan 5 hari lagi kita akan bersama-sama merayakan Natal di tahun 2020. Saudara-saudara, kami menghimbau kepada kita semua boleh mengikuti ibadah di tempat atau di rumah kita masing-masing. Kami mengajak supaya saudara-saudara boleh mengadakan ibadah Natal baik di keluarga, di gereja saudara, ataupun di dalam ibadah online pada tanggal 25 Desember di gereja manapun. Karena itu, segenap tim pelayan Methodist 2 Sunday Service, sekali lagi kami mengucapkan selamat hari Natal bagi kita semua, bagi seluruh jemaat pos pelayanan Methodist 2, bagi seluruh guru-guru, murid-murid, dan kita semua yang menyaksikan ibadah online kita pada hari ini. Saudara-saudara, tema firman Tuhan kita hari ini adalah One Way. Dasar firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 6. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara-saudara, ada banyak jalan menuju Roma, ada banyak jalan menuju kesuksesan, dan ada banyak jalan menuju keberhasilan. Tetapi hanya ada satu jalan menuju Bapa di surga, yaitu melalui Yesus Kristus. Karena itu di hari Natal ini, terimalah Dia di dalam hatimu, di dalam pikiranmu, dan di dalam hidupmu, supaya engkau beroleh jalan keselamatan. Sampai jumpa minggu depan, dan selamat hari Natal bagi kita semuanya. Mari kita berdoa, doa Bapa kami, the Lord's Prayer.
Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. On earth as it is in heaven, give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. Saudara-saudara, mari kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Audio Jungle.